فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang hadis antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dari jalur Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang yang sedang melakukan penyerbukan. Maka beliau mengatakan, laulam taf'alu la soluh, seandainya kalian tidak mengerjakan ini, pastilah itu jadi baik. Qal fa kharaja syai'an, maka keluarlah dia dalam keadaan cacat atau kurang. Famarra bihim, kemudian Nabi melewati mereka, yaitu setelah masa-masa, yaitu tentunya keluarnya adalah setelah masa penuaian. Kemudian Nabi melewati mereka. Qal ma li nakhlikum, ada apa dengan pohon kurma kalian? Qalu qulta kadza wa kadza, maka para sahabat mengatakan, Anda mengatakan demikian dan demikian. Qal antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Baik, yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah perkara duniawi yang tidak ada keterkaitan dengan syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullah di dalam Al-Mufhim. Beliau mengatakan, adapun perkara dunia yang tidak ada keterkaitan dengan agama, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini seperti manusia yang lain. Baik. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, para ulama berkata tentang sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sebagian riwayat min ra'yi, yaitu aku mengucapkan ini dari pendapatku sendiri, yaitu dalam perkara dunia dan kehidupannya yang tidak terkait dengan syariat. Adapun perkara yang diucapkan oleh Nabi dengan ijtihad beliau Shallallahu alaihi wasallam dan beliau pandang secara syariat, wajib untuk kita amalkan. Sementara itu, masalah penyerbukan pohon kurma itu bukan masuk dalam jenis yang kedua, tetapi dia dari jenis yang disebutkan sebelumnya. Sementara lafadz ar-ra'yu ini hanyalah didatangkan dari jalur Ikrimah, sesuai dengan makna ucapan Ikrimah yang lain, au nahwa dzalik, atau yang seperti itu. Tidak mengatakan bahwasanya ini lafadz Nabi secara pasti. Kemudian para ulama mengatakan, kata Imam An-Nawawi, bukanlah hadis ini sebagai khabar, yaitu Nabi mengkhabarkan betul-betul bahwasanya seandainya kalian tidak melakukan penyerbukan itu niscaya jadi baik. Ini bukan betul-betul khabar, tetapi ini dzan, yaitu persangkaan. Sebagaimana Nabi sebutkan di dalam riwayat-riwayat tersebut, yaitu beliau mengucapkan dari pendapat beliau pribadi. Makanya para ulama mengatakan pendapat beliau Shallallahu alaihi wasallam dalam perkara kehidupan duniawi ini dan persangkaan beliau itu seperti yang lainnya. Baik. Dan ini bukan mustahil untuk itu terjadi, yaitu Nabi mengucapkan yang seperti itu, dan ini tidak menjadi kekurangan bagi Nabi. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, minat dan tekad serta perhatian mereka itu tercurah kepada akhirat dan pengetahuan akhirat, sehingga tidak heran kalau penyerbukan itu Nabi tidak tahu, misalkan yang sudah biasa mengurusi itu lebih tahu. Maka berarti sebenarnya hadis ini mengisyaratkan mestinya seorang muslim itu perhatiannya dipusatkan kepada akhirat, untuk dunia seperlunya saja. Tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan muslimin zaman sekarang. Masalah pengetahuan dunia dikejar sampai ke Oxford, sampai ke Brisbane, sebagian mengejar sampai ke California dan bangga dengan itu ketika pulang kembali ke Nusantara. Baik yang di Malaysia ataupun yang di Indonesia, bahkan yang di Yaman pun seperti itu. Berbangga-bangga ketika mereka berhasil belajar ke sebagian, ya ke California atau ke
Birmingham dan lain-lain, sebagian ke Sydney, bangga-bangga dengan itu. Sementara ilmu agamanya banyak yang belum dia pahami, belum dipelajari baik-baik. Masalah haid nifas istrinya pun dia tidak paham. Masalah pembatal-pembatal amalan, sebagian pembatal amalan dia tidak tahu, dan seterusnya. Ini tadi selesai dari penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian dijelaskan juga oleh Al-Allamah Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala bahwasanya memang ini adalah sesuai dengan persangkaan Nabi. Maksudnya bukanlah, yaitu Nabi mengucapkan itu bukan betul-betul khabar yang pasti, tetapi sekedar adzun. Dalam riwayat yang lain, ma'adzunnu yughni dzalika syai'a. Aku tidak menyangka seperti itu berguna sedikit pun. Kemudian para sahabat dengan ketaatan yang mutlak kepada Nabi, maka mereka meninggalkan itu. Ternyata hasilnya menjadi berkurang. Maka kemudian ketika mengetahui seperti itu, Nabi mengatakan innama ana basyar, aku ini hanyalah manusia, yaitu aku tidak memiliki kemampuan untuk melihat perkara, untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib dan seterusnya. Kemudian Nabi menyebutkan idza amartukum fakhudhu bih, apabila aku memberikan perintah pada kalian, yaitu maksudnya adalah di dalam perkara yang bermanfaat untuk kalian, yaitu di dalam urusan dunia, urusan din agama kalian, fakhudhu bih, maka ambillah itu, kerjakan itu, karena aku ini hanyalah berbicara dari wahyu. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi, jika aku perintahkan kalian dengan sebagian dari pendapatku sendiri, yaitu maksudnya adalah yang terkait dengan urusan dunia dan tidak ada keterkaitan dengan agama, dan aku keliru, dan itu tidaklah mustahil yang seperti itu, karena ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Manusia biasa mungkin salah, mungkin benar. Nabi ketika menyampaikan wahyu, beliau Rasul. Demikian pula perkara-perkara yang terkait dengan masalah syariat. Adapun perkara dunia tetapi terkait dengan syariat, seperti perintah Nabi untuk makan dengan tangan kanan, untuk yaitu makan dengan adab-adab seperti ini, cara tidur seperti ini, jelas ajaran Nabi harus dinumbersatukan. Kemudian Ali Al-Qari mengatakan, di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya Nabi SAW secara dominannya tidak melihat, tidak menoleh, tidak memperhatikan kecuali kepada perkara akhirat. Inilah yang harusnya diteladani oleh kaum muslimin. Banyak kaum muslimin memakai hadis ini sekedar untuk dunia, Nabi nggak perlu ikut campur. Ini bukan urusan syariat. Padahal justru di sini ada contoh bahwasanya Nabi sangat memperhatikan akhirat. Maka tidak heran untuk perkara detail duniawi, Nabi berbicara dengan persangkaan kemudian keliru dan sebagainya. Maka perkara-perkara yang harusnya diutamakan di dalam syariat harus diutamakan dan harus ditaati, walaupun itu ada kaitan-kaitan dengan dunia. Karena Nabi tidak hanya mengajarkan masalah akhirat, perkara dunia juga beliau ajarkan dengan adab-adabnya. Walaupun secara detailnya, bagaimana cara masak yang sedap, bagaimana cara membuat meja kerusi yang bagus. Ini Nabi tidak perlu mengajarkan yang seperti itu. Ada penjelasan yang lain juga bagus sekali disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Tinggal lihat sendiri dalam kitab tadi, yaitu kitab Al-Mufhim. Demikian pula Al-Allamah Al-Munawi rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan yang sangat bagus tatkala mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum, menjelaskan hadis ini, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian daripada aku, dan maknanya aku lebih tahu tentang urusan akhirat kalian. Karena Nabi dan Rasul hanyalah diutuskan untuk menyelamatkan para makhluk dari kecelakaan di akhirat, dan agar mereka mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan yang abadi. Silahkan lihat dalam kitab Faidul Qadir. Dan juga di dalam hadis ini ada dalil betapa cepatnya para sahabat menaati ajaran Nabi. Tidak seperti kebanyakan orang-orang zaman sekarang. Kalau ini dikatakan, oh ini sunnah Nabi, malah ditinggalkan.
Adapun bid'ah dipeluk erat-erat. Ini terbolak-balik keadaan kebanyakan manusia zaman sekarang. Padahal para sahabat langsung ikut Nabi. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, beliau memasukkan ini dalam bab wajibnya melaksanakan apa yang Nabi ucapkan secara syariat, bukan yang disebutkan oleh Nabi dalam perkara duniawi dengan pola ra'yu. Kalau sekedar ra'yu, maka ini kembalinya kepada lihat ra'yu siapa yang lebih sesuai dalam perkara ini dan seterusnya. Baik. Harusnya kita meneladani sahabat. Adapun masalah kemudian Nabi memperbaiki, alhamdulillah pasti diperbaiki memang. Tapi ini menunjukkan sahabat betul-betul percaya kepada Nabi sehingga dalam masalah ini pun mereka langsung taat. Masalah nanti ada musibah atau apa, mereka mendapatkan pahala atas musibah itu dan pahala terkait dengan kesetiaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib ilahuna wa wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.